Bayangkan sebuah proyek besar bernilai triliunan rupiah, teknologi canggih, jet tempur generasi baru, dan kerja sama dua negara yang sudah berjalan bertahun-tahun, tapi tiba-tiba semuanya goyah. Hanya karena satu langkah diplomatik yang tak terduga, Indonesia memperbarui hubungan dengan Korea Utara, dan seketika suasana di Seoul berubah tegang. Apa sebenarnya yang membuat Korea Selatan begitu cemas? Mengapa hubungan diplomatik yang terlihat biasa saja bisa memicu pembahasan skenario terburuk dalam proyek jet tempur KF-21? Jadi, beberapa waktu lalu, pada tanggal 10 sampai 11 Oktober, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang. Ini bukan kunjungan biasa, karena ini adalah kunjungan pertama pejabat Indonesia ke Korea Utara dalam lebih dari 1 dekade. Dalam pertemuan itu, kedua negara memperbarui nota kesepahaman untuk memperkuat konsultasi di berbagai sektor, mulai dari politik, sosial budaya, teknis, sampai olahraga. Meskipun tidak dijelaskan detail apa saja kerjasama teknis yang dimaksud, para analis di Seoul langsung mengaitkannya dengan proyek besar yang sedang dijalankan Indonesia bersama Korea Selatan, yaitu pengembangan jet tempur KF-21 Boramae. Kekhawatiran muncul karena mereka menilai hubungan baru Jakarta dengan Pyongyang bisa membuka peluang bocornya informasi sensitif terkait teknologi pesawat tersebut. Beberapa pakar Korea Selatan bahkan menyebut bahwa sejak lama ada kerentanan dalam pengelolaan data rahasia. Ditambah lagi, sistem pengawasan transfer teknologi dari Korea Selatan ke Indonesia dianggap belum benar-benar ketat, sehingga risiko kebocoran tetap menjadi perhatian. Sebagai gambaran, KF-21 Boramae adalah jet tempur generasi 4,5 hasil kerja sama Korea Aerospace Industries dan Indonesia sejak 2015. Proyek ini bernilai lebih dari 8 triliun won dan Indonesia memiliki porsi pendanaan sekitar 20%, walau belakangan nilai kontribusi itu dikurangi dan berdampak pada berkurangnya akses Indonesia terhadap teknologi inti. Kekhawatiran Korea Selatan makin besar karena pada 2024 pernah terjadi insiden. Beberapa teknisi Indonesia dituduh mencoba membawa USB yang berisi data rahasia di fasilitas KAI. Meski kasus itu akhirnya tidak berlanjut secara hukum, kejadiannya tetap meninggalkan tanda tanya di antara kedua negara. Masalah menjadi semakin sensitif karena sebagian komponen utama KF-21 menggunakan teknologi yang berlisensi dari Amerika Serikat. Jadi, bukan cuma Korea Selatan yang cemas, tetapi juga sekutu mereka. AS disebut berulang kali menyampaikan keprihatinan bahwa kerja sama militer Indonesia, Korea Selatan bisa menjadi jalur tidak langsung untuk teknologi jatuh ke pihak yang tidak diinginkan. Di saat hubungan Indonesia dan Korea Utara kembali menghangat, beberapa analis di Seoul menilai hal ini bisa memengaruhi kepercayaan dalam proyek KF-21. Bahkan, beberapa media Korea Selatan mengangkat skenario terburuk. Indonesia bisa saja dikeluarkan dari proyek jika terbukti menjalin kerja sama pertahanan langsung dengan Pyongyang. Pihak otoritas pertahanan Korea Selatan juga sudah memberi respons. Mereka menegaskan bahwa teknologi yang terkait KF-21 dikelola dengan sangat ketat. Mereka juga menyebut akan memperkuat langkah pencegahan kebocoran teknologi. Dan jika nantinya ada bukti kerja sama militer yang sensitif antara Indonesia dan Korea Utara, maka seluruh bentuk kolaborasi di bidang pertahanan akan ditinjau ulang. Di satu sisi, Indonesia disebut sedang berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan menengah yang bisa menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa berpihak secara ekstrim.